Halo semuanya, kami dari kelompok 9. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami memilih tema atau tempat wisata yaitu Jalan Malioboro yang ada di Yogyakarta. Nah, anggota kami terdiri dari ketuanya Ardianto Arifin dengan NPM 210711361, saya sendiri Daniel Natalius Christopher dengan NPM 210711346, dan yang terakhir Permaha RA Petrus dengan NPM 210711335. Nah, sejarah Malioboro. Malioboro merupakan salah satu jalan yang paling populer di Yogyakarta. Selain berada di jantung kota, Malioboro juga menjadi cukup dikenal karena cerita sejarah yang menyertainya. Keberadaan Malioboro sering pula dikaitkan dengan 3 tempat sakral di Jogja, yaitu Gunung Merapi, Keraton, dan Pantai Selatan. Dalam bahasa Sanskerta, kata Malioboro bermakna karangan bunga. Kata Malioboro juga berasal dari nama seorang kolonial Inggris yang bernama Marlborough yang pernah tinggal di sana pada tahun 1811 sampai 1816 Masehi. Pendirian Jalan Malioboro bertepatan dengan pendirian Keraton Yogyakarta. Awalnya Jalan Malioboro ditata sebagai sumber imajiner antara pantai selatan, yaitu Pantai Parangkusumo, Keraton Yogyakarta, dan Gunung Merapi. Malioboro mulai ramai pada era kolonial tahun 1790 saat pemerintahan Belanda membangun benteng Vredenburg pada tahun 1790 di ujung selatan jalan ini. Selain membangun benteng, Belanda juga membangun Dorpsklap tahun 1822, The Dutch Governor's Residence tahun 1830, Java Bank, dan kantor pos tak lama setelahnya. Setelah itu Malioboro berkembang kian pesat karena perdagangan antara orang Belanda dengan pedagang Tionghoa. Tahun 1887, Jalan Malioboro dibagi menjadi dua dengan didirikannya tempat pemberhentian kereta api yang kini bernama Stasiun Tugu Jogja. Jalan Malioboro juga memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di sisi selatan Jalan Malioboro pernah terjadi pertempuran sengit antara pejuang tanah air melawan pasukan kolonial Belanda yang ingin menduduki Yogyakarta. Pertempuran ini kemudian dikenal dengan peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, yakni keberhasilan pasukan Merah Putih menduduki Yogyakarta selama 6 jam dan membuktikan kepada dunia bahwa Angkatan Perang Indonesia tetap ada. Malioboro terus berkembang hingga saat ini. Dengan tetap mempertahankan konsep aslinya dulu, Malioboro menjadi pusat kehidupan masyarakat Jogja. Tempat-tempat strategis seperti kantor Gubernur DIY, gedung DPRD DIY, Pasar Induk Beringharjo, hingga Istana Presiden Gedung Agung juga berada di kawasan ini. Nah, ini adalah dua gambar Malioboro. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah kita melihat sejarah dari Jalan Malioboro, kita di sini akan melihat masalah yang ada di Jalan Malioboro. Salah satu destinasi yang banyak dikunjungi oleh wisatawan adalah Jalan Malioboro, yang banyak pedagang aneka ragam barang yang ditawarkan kepada pengunjung, seperti
makanan, dan souvenir. Banyak wisatawan yang ingin mengabadikan momen sekedar bersantai di persimpangan titik 0 km. Dengan banyaknya wisatawan, hal ini menimbulkan beberapa masalah sosial. Hal ini dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai kondisi yang tidak diharapkan. Dapat dilihat bahwa sekarang hampir tidak ada ruang kosong di kota ini. Tak pelak ini menambahkan kepadatan kota Yogyakarta. Pertumbuhan penduduk Yogyakarta semakin banyak dan menimbulkan masalah baru, yaitu adanya kemacetan di berbagai sudut jalan. Sebagai contoh, kemacetan yang terjadi pada titik 0 km yang terjadi pada waktu sore hingga malam hari, di mana bertepatan dengan waktu pulang kerja dan jumlah wisatawan yang menumpuk. Hal ini menjadi penyebab tersendatnya lalu lintas. Permasalahan ini adalah masalah lama yang hingga saat ini belum ditemukan solusi yang tepat. Oleh karena itu, kami sebagai mahasiswa sangat berperan penting dalam usaha memberikan solusi dalam memecahkan masalah-masalah sosial untuk menanggulangi kemacetan di Yogyakarta yang semakin meningkat setiap waktu dan memberikan solusi-solusi agar kemacetan tersebut berkurang. Masalah yang dihadapi yaitu sebagai pusat pariwisata tidak dapat dipungkiri bahwa akan banyaknya kendaraan yang melewati dan akan berkunjung ke koridor jalan tersebut semakin meningkat sehingga terjadi kemacetan. Dengan adanya volume kendaraan yang semakin meningkat dan sudah melebihi ambang kapasitas jalan, diperlukan sebuah manajemen yang mengatur kinerja jalan yang ada. Populasi kendaraan yang melintasi tidak sebanding dengan luas jalan yang diperparah oleh taksi yang berhenti untuk turunkan penumpang. Selain itu, kuantitas wisatawan pejalan kaki yang mondar-mandir untuk menyeberang cukup banyak, jadi semakin menghambat kelancaran lalu lintas di jalan tersebut. Konten ini telah tayang di kompasiana.com dengan judul Mengulik Fenomena Kemacetan Lalu Lintas di Jalan Malioboro sampai Alun-Alun Utara. Demikian masalah dan penyebab masalah yang dihadapi di Jalan Malioboro. Baiklah, setelah kita membahas tentang sejarah, masalah yang dihadapi, dan penyebab masalahnya, kali ini saya akan membahas tentang solusi untuk mengatasi kemacetan di Jalan Malioboro tersebut. Setelah berdiskusi panjang lebar, solusi yang kami berikan adalah mengeluarkan peraturan baru tentang pembebasan kendaraan pribadi yang mencakup mobil dan sepeda motor sepanjang Jalan Malioboro ini. Jadi bagi penumpang yang ingin berwisata ke Jalan Malioboro ataupun ingin pergi ke tempat yang berada di Jalan Malioboro, semuanya harus memarkirkan kendaraan mereka di sentral parkir yang kebetulan letaknya tidak terlalu jauh dari Jalan Malioboro. Dan sentral parkir tersebut langsung terhubung ke Jalan Malioboro-nya. Jadi dengan peraturan kami ini, Jalan Malioboro hanya untuk pejalan kaki, pengguna sepeda, dan delman, sehingga tidak akan ada lagi kemacetan di daerah ini. Bagi taksi-taksi atau kendaraan online seperti Gokar, Grab, dan lain-lain akan disediakan tempat khusus pemberhentian.
Sehingga semua penumpang yang memesan atau ingin menaiki kendaraan ini harus menyebut tempat khusus tersebut. Dan taksi-taksi tersebut tidak dilarang masuk ke Jalan Malioboro secara langsung. Berikut ada denah yang kami rencanakan untuk peraturan ini yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Jadi penjelasan denah yang di slide sebelumnya yaitu adalah penutupan semi pedestrian Malioboro tersebut tak dilakukan secara penuh. Lantaran pengendara pribadi yang mobil atau sepeda motor yang tadi masih bisa mengakses lewat jalan Sosrowijayan dari arah barat. Pengendara pribadi masih juga bisa lewat depan Mall Malioboro, Yogyakarta. Kemudian kendaraan akan diarahkan keluar melewati Jalan Dagen ke barat. Selain itu, pengunjung semi pedestrian Malioboro juga melintasi Jalan Suryatmajan menuju Jalan Pajeksan. Jalan Suryatmayan ke Pajeksan dibuka satu arah dari timur ke barat. Jadi tidak mengubah arah manapun. Kita rencananya hanya menutup Jalan Malioboro-nya saja dan tidak berpengaruh ke jalan yang lainnya di sekitar Jalan Malioboro. Dan juga Jalan Bayangkara tetap seperti semula, Jalan Mataram tetap juga menjadi jalan dengan dua arah. Berikut adalah solusi yang kami berikan, yaitu dengan menutupi jalan dan membatasi mobil dan sepeda motor yang lewat di sana, sehingga tidak akan ada lagi kemacetan di area-area tersebut. Berikut adalah solusi yang kami berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.